Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genio ID. Seperti biasa kita akan bahas pergerakan indeksitas maupun ya hari ini saya berikan menu buy close ya di grup umum maupun di grup Becom. Nanti akan saya bahas teknikalnya dan saham-saham yang saya berikan di grup Recom akan saya kasih tahu juga ya. Jadi akan saya spill juga apa-apa saja yang kemarin ataupun eh, saham-saham apa saja yang saya berikan kemarin ya. Habis itu saya akan bahas saham-saham yang di request ya teman-teman di grup umum saya di Telegram pemahaman saham, link ada di bawah, yang mau join silakan ya. Oke, bahas indeks kita yang begitu aja. Saya udah bilang kan naik turun yang begitu aja dia, turun naik begitu aja. Sideways soalnya. Ya, tes lagi 7.000 mantul, naik lagi ke 7050, 7080-an. Ya begitu aja. Pergerakannya masih sangat sideways ya. Oke, saya bahas, kita lari dulu ke grup Telegram saya. Ya, teman-teman, ini grup Telegram saya. Ya, tadi saya berikan menu buy close ya TCPI, ya mungkin banyak teman-teman yang nggak ambil karena harganya mahal. Ya, yang ambil nggak apa-apa, nanti akan saya buatkan plan ya. Intinya kita beli ini TCPI di 10900 sempat naik tapi closing turun nggak apa-apa mah. Nanti kita akan coba kasih lihat teknikalnya. Dan ini saham-saham yang saya berikan. Ya, ini kemarin di grup Rekom. Ya, ini tanggal 30 November menu buy close wins ya. Pas beli 5 menit kemudian cuan, habis itu kita suruh ambil lagi. Ya, kita dapat lagi ya maksimal 340 dapat lagi. Tadi pagi capai naik lagi ke 350. Ya, Anda jual 348 ya sudah cuan lumayan ya, sekitar 2% lah ya. Lumayan lah ya. Kan 2 kali cuan. Kemarin kalau ambil pertama cuan lagi, kalau nggak dapat beli lagi. Antri lagi ya maksimal 340, Anda jual 348 kan lumayan cuannya. Ya. Yang penting ada cuan dulu bungkus ya, karena ini saham tidak uptrend juga. Saya sudah infokan di grup Rekom kemarin. Dan ini menu swing ya. Coba teman-teman lihat tanggal 12 Agustus PTRO ya, swing by 2.800 3.000 dapat semua. Baik kedua nggak dapat ya. Targetnya jelas kan? Target paling rendahnya itu 4.000. Hari ini capai melebihi 4.000 ya. Anda sudah cuan 30%. Hanya dalam waktu tidak sampai 3 bulan ya Anda hold swing. Ya, ini karena ini memang swing agak panjang, makanya targetnya agak jauh ya. Kalau target dekat-dekat mah ini sebulan 2 bulan udah capai, sebulan lebih udah capai. Ya, ini kan sekitar 2 bulan lebih. Dari Agustus sekarang udah akhir November atau awal Desember. Ya, Anda cuan, cuan 30%. Ya lumayan ya. Lalu Antem juga kita suruh beli. Ya, kemarin tanggal 18 November. Ya, dapat cicilan ini semua. 1.900 saya nggak tahu dapat atau enggak, kayaknya nggak dapat ya. Intinya dapat lah di bawah 1.960 pasti dapat ya, karena dia sudah tutup gap di 19.15 kemarin. Ya, Anda dapat lah. Anggap aja average Anda 1940, 1950 lah ya. Kan capai ke TP1-nya. Sekarang closing saja masih di atas TP1 saya. Ya, tutup gap 2020-nya Anda sudah cuan lumayan juga untuk antamnya. Hold 1 minggu lah ya, 1 minggu lebih. Lalu ini menu siang. Hari ini saya tidak ada menu pagi hari ini karena kita sortir lagi ya rekom supaya teman-teman semuanya bisa dapat cuan sama-sama, belinya di sama-sama di harga sama-sama. Jadi pergerakan yang selalu terlalu liar saya nggak kasih dulu ya. Kalau menu pagi kalau ada yang bagus pasti saya kasih. Kalau ada menu siang pasti saya kasih. Ya, ini contohnya menu siang. Kita beli di apa? Ini apa ya? Okas ya. Okas kita beli maksimal 153 tadi. Ya, saya infokan 155, kalau mau jual jual aja lah ya. Yang penting teman-teman sudah cuan lah ya, karena saya lihat agak-agak riskan tadi ya. Ya, pasti kejual karena naik hari ini sampai 160-an lebih, 164 ya. Ya, kalau Anda cuan minimal, Anda cuan minimal 1,5%. Ya, kalau Anda jual di 160-an ke atas ya 3% lebih. Ya, beli hari ini, jual hari ini, beli di sisi satu sudah langsung cuan. Beli hari ini, jual hari ini lah. Pokoknya kita sudah cuan lah intinya ya. Dah gitu aja teman-teman ya. Dan saya akan bahas TCPI-nya ya. TCPI akan saya bahas menu backlist hari ini. Karena saya juga berikan di grup Rekom kok. Ya, saya bahas dulu TCPI-nya. TCPI masih uptrend. Itu kayak begini teman-teman. Teman-teman harus siapkan pembelian kedua. Kalau misal turun nih, ini kan closing di bawah kok satu, enggak, masih masih tipis sih ya, masih 1,5% ya. Santai saja. Average kalau memang dia turun, tambah muatan di 10.400 ya, sampai
10.050, 10050. Nah, SL-nya di mana? SL-nya di bawah 199. Ntar saya lihat dulu. Saya takutnya salah. Ya, SL-nya saya kasih di 9970. Ya, 9970 SL-nya itu. Tapi dengan catatan harus ada pembelian kedua kalau dia turun. Tapi kalau nggak turun ya langsung naik ya Anda jualan lah ya. Cuan cuan saja, cari aja cuan 2%, 3%-an ya bungkus. Tapi ini memang pergerakannya nggak nggak biasanya naiknya nggak terlalu kenceng ya. Tapi ya naik lah. Ya kemungkinan masih bisa naik kok. Masih uptrend kok. Ya masih uptrend, turun naik mah biasa. Ya turun naik mah biasa. Kalau dapat di bawah ya ambil lagi sesuai dengan plan yang saya berikan ya. 10.400 sampai 10050. Ya SL di 9970. Targetnya, target saya nggak usah muluk-muluk ya. Target TP1-nya di 11.005. Bentar, bentar. Susah, ribet. 10.000. Ini 10.000. Satu 1050 ya. Itu TP1 sampai 11.250 ya, 11.250. Ya itu TP1. TP2-nya teman-teman atur saja lah. Kalau memang dia naik lagi ya teman-teman tinggal trailing saja ya. Intinya kalau sudah capai TP1 ya Anda boleh jualan ya untuk TCPI, karena ini sahamnya juga cukup mahal ya. Ambil satu lot aja sudah 1 juta ya. Memang mahal sahamnya. Ya tapi ini posisinya masih uptrend kok. Nggak usah terpanik ya, santai aja. Masih uptrend kok. Oke, lanjut saja saham-saham yang di request ya teman-teman. Pertama Arko. Arko ya masih masih tidak terlalu buruk sih ya, tapi ya memang dibilang bagus-bagus banget enggak ya. Intinya gini, masih bertahan di 660 aman. Ya kalau mantul ya mungkin bisa ke 700 lagi ya. 700 terus squad sih. Kalau bisa jebol ya lanjut ke 730 mungkin. Ya posisinya masih cenderung uptrend kok untuk, tapi secara candle nggak terlalu menarik ya. Lanjut ke deal. Deal. Dia nggak terlalu oke, masih sideways aja dia. 175, 170 itu support, resistance ada di 180, 184, ya begitu aja, sideways aja dulu. Belum terlalu menarik untuk deal. Lanjut ke TLKM. TLKM masih downtrend ya, masih downtrend. Belum dikoreksi, belum harga murah saja. Beda kemarin saya sempat bilang apa ya, sama apa yang masih lupa saya. Itu nggak tahu naik atau enggak. Saya sempat bahas di video kemarin, saya lupa sama apa. Kalau ini Telkom belum oke ya, belum oke. Downtrend juga. Ya, kau jebol 3.900 ya lanjut turun bisa ke 3.860 sampai 3.820-an. Kalau mantul ya mungkin naik terbatas ke 4.000 lah sampai 4.050 maksimal di sana. Jelek, kami masih posisi masih downtrend ya. Lanjut GRS. Belum terlalu buruk sih, tapi ya gini deh, 98 96 support resisten ada di 101 sampai 104 ya, masih sideways di persimpangan atas. Lanjut ke BS apa BSBK. BSBK saham baru ya. Ya bisa-bisa lah Anda. Ini kemungkinan ARB bisa berjilid ya. Siap-siap yang punya barang nih ya. Jangan sampai seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa 5 kali ARB ya. Ya ini saham baru sudah saya bilang. Jangan terlalu greedy. Cuan, karena nggak mungkin kalau kalian ambil di bawah, nggak mungkin nggak cuan dong. Ya saya, tapi saya nggak ada berikan DSPK juga sih, karena saya nggak berani juga, saham baru kok, belum bisa dianalisa gini deh. Support sekarang 300 jebol ya bisa ke 290 sampai 260 ya. Kalau jebol 300 bisa ke 290, 260. Posisinya sih ya secara teknikal kalau dilihat sekilas sih masih uptrend, tapi kan cenderung bisa ARB berjilid karena dia sudah pernah histori ARB berjilid-jilid ya untuk BSBK-nya. Hati-hati saja. Kalau ambil di pucuk, apalagi ambil di pucuk tadi di 350 ya, nangis Anda, minusnya dalam itu kalau ARB berkali-kali. Iya kalau bisa bantul naik, kalau nggak bisa mantul naik, ya udah. Karena kalau dia berjilid, bisa model-model candle begini, Anda mau keluar, mau cut loss pun nggak bisa.
ya Anda nggak bisa cut loss. Ya, Anda nggak bisa cut loss. Jangan berharap dia akan selalu mantul lagi ke atas. Belum tentu. Ya, belum tentu. Hati-hati. Ya, hindarilah saham-saham yang pernah berjilid-jilid begini. Kalau mau aman, kalau masih pemula, hindari. Kalaupun mau masuk, harus siap SL. Ya, sebelum ARB Anda harus lepas. Ya, untuk BSBK lanjut ke TCPI kan sudah bahas. Terus itu menu baik saya nggak bahas lagi. BBRI sekarang. Dia TCPI ya sesuai plan tadi ya. Sudah saya bahas kok. Ya, 10.400 itu support dia lah. Boleh average kalau turun ke sana sampai 10050. Ya, targetnya 2% 3% lah untuk TCPI ya. Lanjut ke BBRI. BBRI ya sudah naik tinggi. Ya wajar kepentok karena sudah naik menyentuh 5.000-nya dan kepetok wajar bisa turun mungkin kalau dia kuat 4.900 dia akan turun ke 4.850 sampai 4.800 dulu ya. Kalau masih kuat di atas 4.900 ya masih aman. Dan ini masih uptrend kok untuk BBRI-nya. Lanjut Antam. Ya, Antam kan menu kemarin ya. Saya suruh serok, kalian serok, coba lihat cuannya berapa ya. Karena sempat turun sampai ke nih 1920 1915. Anggap saja average Anda 1940, 1945 deh ya. Anda cuan ya lumayan 5%. Kalau jualan tadi ya hampir 6%, 5%, 6% masih oke masih ya ya belum uptrend. Ya dia ada belum konfirmasi uptrend. Kalau sampai konfirmasi uptrend, Antam bisa naik lumayan lagi. Tapi ini kan belum konfirmasi saja. Belum belum menukik ke atas dia. Belum ada konfirmasinya. Tapi ada cenderung dia mau uptrend untuk Antam. Apalagi bisa naik di atas 2070-nya itu menarik untuk Antam. Bisa break di atas itu cukup menarik. Ya intinya Antam ini support di 2000 sekarang. Resisten ada di 2070. Kalau bisa break, lanjut naik bisa ke 2100-an sampai 2200-an. Ya, belum belum konfirmasi uptrend tapi cenderung mau nunggu ke atas ya. Belum konfirmasi tapi saya nggak tahu apakah dia bisa benar uptrend atau enggak. Karena ini belum ada tanda konfirmasi dia uptrend ya. Tapi secara teknikal dia mengarah ke atas. Lanjut ke PTPP. Downtrend ya, jelek jebol 880 kemungkinan akan ke 860 sampai maksimal ke 840 dulu. Cenderung masih jelek untuk PTPP kalau mantul pun terbatas ke 900 sampai 920-an. Ya belum belum uptrend untuk PTPP lanjut ke BSSR. BSSR oke masih oke, masih oke tapi ini hati-hati ya ini cukup gorengan. Ya cukup gorengan ya. Jadi Anda harus batasi risiko juga. Ya resisten sekarang ada di 4650 sampai 4750 lah ya itu resisten kuat. Support ada di 4500 sampai 4350. Ya itu support uptrend dia. Masih oke secara teknikal masih uptrend untuk sekarang. Lanjut ke WIR. WIR gitu. Jauh-jauh lah ya. Kalau saya sih saya bilang saya nggak mau masuk sih. Saya nggak mau masuk WIR karena ini secara teknikalnya downtrend parah. Mungkin ada berita-berita apa gitu kan. Tahu saya kalau saya sih nggak, saya bukan trading pakai berita ya. Saya trading ya pure pakai teknikal. Kalau teknikalnya jelek ya ngapain saya masuk? Ya, kalau teknikal jelek ngapain saya masuk? Kenapa maksa kan? Apalagi saham-saham yang saya tidak begitu kenal. Ya contohnya Ewick saya nggak begitu familiar ya. Tidak begitu kenal ya. Saya tidak cek juga fundamentalnya. Kalau oke kayak seperti PT Oro saya berani ambil. Ya kemarin saya suruh ambil pas 12 Agustus. Itu beda cerita karena saya cek fundamentalnya bagus. Harga wajarnya bisa naik lumayan kan terbukti 4.000 sampai. Ya kalau week saya nggak tahu nih dan ini cenderung downtrend ya. Berharap saja dia kuat 155-nya. Kalau 155 jebol turun lagi tuh bisa ke 140, 150. Ya kalau masih kuat ya mungkin ya naik terbatas saja 166, 172 ya gitu aja. Karena masih jauh dikatakan uptrend. Saya nggak tahu kemungkinan kalau dia ada corporate action yang memang benar-benar menguntungkan dia, mungkin dia bisa langsung menuju ke atas, bisa saja tiba-tiba arah, bisa saja. Itu pun kalau ada berita benar-benar berita yang wow. Kalau cuma berita-berita simpang siur, aduh, enggak lah. Saham-sahamnya juga masih jelek kok teknikalnya. Lanjut ke Bel. Bel masih oke kok, ya masih uptrend, ya cenderung masih uptrend selama apalagi masih kuat di 135 ya masih oke. Cuma ada resisten yang harus dijebol 145, 150.
Lanjut ke RTX. RTX. Hmm, sama nggak jelas nih, bos. Aduh, jelek. Secara teknikal jelek, secara candle jelek, secara teknikal dia lagi nggak uptrend. Ya, support ada di 180, kalau jebol dia akan turun, tapi kalau nggak jebol ya mungkin naik terbatas lagi 190. Ya, kalau dia kena angin begini ya langsung naik tinggi. Tapi kan langsung dibawa turun lagi, ya itu gorengan namanya ya. Ya, cuma ada resisten di 190 sampai 196 lah. Untuk sekarang support 180. Posisinya masih sideways, cenderung sideways di bawah. Lanjut ke apa nih? Okas. Okas ya, kemarin yang tadi ya, ini scalpingan kita tadi ya. Teman-teman coba lihat naik 114 ya. Kita beli 153 ya, 153 ya, ada jual 155 ya, Anda cuan 1,5%, ya dapat lah 1,5% kan. Yang penting cuan. Ya, ada teman-teman yang mungkin jualan di 160 itu 4%, 164 itu naik sampai 7%. Ya bersyukur lah, ini kan eh, pertama dia tidak uptrend. Kedua ada gap di bawah. Kemungkinan bisa ditutup nih, gapnya panjang banget, jauh banget. Ya 102 127 tuh gapnya. Ya, jauh sekali gapnya. Ya, kalau dibanting ke sana, aduh, karena ini teknikalnya nggak jauh, nggak bagus. Nggak oke, teknikalnya masih kepetok resisten. Berarti saja risiko pengen mentok 150-nya lah ya. Pengen mentok 150, kalau bertahan ya masih ada potensi naik. Tapi kalau jebol siap-siap turun. Ya, kalau dia naik pun terbatas mungkin 160 dulu, tes lagi. Kalau bisa kuat mungkin tes ke 164, 166 ya, maksimal 170 lah. Itu pun kalau memang dia bisa kenceng. Tapi kalau nggak bisa ya kepentok di 162 biasanya. Lanjut ke IATA. IATA. Tidak oke selagi di sideways di persimpangan bawah, support 135, 138, resisten ada di 142, maksimal 145. Posisinya tidak terlalu oke ya, lagi sideways di persimpangan, apalagi nih. Iya, habis itu BBYB ya. BBYB. BBYB ya, begitu saja, belum terlalu oke ya, belum terlalu oke ya, mantul-mantul support saja ini. Ya belum terlalu oke, belum uptrend juga. Dan ini sahamnya ya mantul 3730, 760 itu support dia sekarang. Resisten ada di 800 sampai 850 dulu. Ya, untuk BBYB. Apalagi nih? Udah, terakhir udah nggak ada lagi ya. Udah, selesai teman-teman. Mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga aktivitas kita selalu diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita dapatkan. Itu semua dari Tuhan. Oke, terima kasih. Salam cuan.